Assalamualaikum. Siapa sih yang gak kangen sama aksi gila Ethan Hunt? Kali ini bukan sekedar kejar-kejaran dengan musuh atau bahkan maut, tapi kali ini juga kejar-kejaran dengan logika filmnya sendiri. Setelah Dead Reckoning bikin kita mikir, ini franchise mau kemana sih arahnya? The Final Reckoning datang dengan janji penebusan. Janji kalau semua yang gak nyambung di film sebelumnya bakal dibayar tuntas. Lalu, apakah janji itu tertunaikan? Yuk kita bahas tanpa spoiler, tanpa ngamuk-ngamuk ya sayang. Salah satu keunikan franchise Mission Impossible dari era Tom Cruise dan juga Christopher McQuarrie ini adalah gaya nulis naskah kayak deadline skripsi, dimodif terus selama syuting. Dan McQuarrie sendiri pernah bilang plot itu bisa berubah bahkan sampai minggu terakhir syutingnya. Makanya adegan eksposisi yang biasanya ditaruh di tempat yang gampang balik lagi, kayak di sudut kamar kek, di dalam mobil kek, intinya bukan di puncak gunung yang ribet banget naruhnya ke sana. Lalu apakah ini praktis? Iya. Konsisten? Ya belum tentu, dan itu terasa banget di film ini. Meskipun Final Reckoning lebih rapi daripada Dead Reckoning, tetap aja ada bagian-bagian yang terasa nyari jalan. Kadang kayak nonton film yang baru nemu tujuannya setelah paruh pertama kelar. What exactly is? Awal film ini terasa seperti dibekap presentasi PowerPoint di ruang rapat Pentagon. Banyak meja panjang, banyak karakter baru dan juga karakter lama yang duduk sambil menjelaskan sebenarnya kita tuh mau ngapain sih? Entitas AI jahat yang bisa memanipulasi kenyataan digital masih jadi ancaman utama. So si Gabriel, sang wakil digitalnya, masih sibuk main kucing-kucingan sama si Ethan. Dan Ethan ya masih lari-lari kesana kemari sambil nyelamatin timnya. Masalahnya, paruh awal film ini terlalu verbose. Rasanya itu kayak disuruh baca term and conditions sebelum nonton adegan keren. Intinya, kalau lo belum nonton film Dead Reckoning, siap-siap bingung. Kalau udah nonton pun, ya tetap bingung juga. Sabar bro, masuk paruh pertama. Ini film berubah jadi pesta, dan bukan pesta biasa. Ini pesta adrenalin. Adegan Tom Cruise ngegantung di antara dua biplane di udara itu jadi bukti kalau dia belum capek unjuk nyali. Ini bukan CGI tipuan, ini benar-benar dilakukan sendiri seperti biasanya. Tom literally ngangkang di antara dua pesawat biplane demi lo pada yang nonton di bioskop dengan harga cari promo, biar puas duduk 2 jam 40-an menit. Respect. Dan bukan cuma itu, set piece lainnya termasuk di kapal selam yang bikin lo sesak napas. Ngalahin intensitas Titanic bahkan. Misi Do or Die yang berjalan paralel di akhir filmnya tuh ambisius sekali. Ambisius banget. Sayangnya kadang terlalu ambisius sampai kehilangan fokus. Cameo, flashback, dan nostalgia. Efektif atau sekedar fanservice? McQuarrie tetap nggak lupa kok untuk nyiram nostalgia untuk para fansnya. Banyak momen kilas balik, cameo, bahkan referensi ke film pertama yang dirilis tahun 96. Dan yang menariknya lagi, semua itu nggak cuma jadi tempelan. Flashback masa lalu Ethan dan Gabriel sebenarnya punya potensi emosional yang besar. Tapi sayangnya kurang digarap dengan tuntas. Kita bahkan nggak pernah lihat wajah Ethan muda secara jelas. Mungkin karena ini film tentang melawan manipulasi realita digital. Yang jelas meskipun callback-nya kadang bikin senyum, sebagian terasa kayak, lo inget ini gak sih nyet? Daripada bener-bener kayak ngasih makna terhadap film tersebut. Satu hal yang patut diapresiasi adalah rasa teamwork yang dulu hilang di Dead Reckoning mulai kembali di sini. Kita bisa ngerasain Ethan kembali sebagai bagian dari tim, bukan one-man show. Ving Rhames dan Simon Pegg masih jadi duo andalan, sementara Hayley Atwell masih nyaman, dan bahkan pendatang baru kayak Hannah Waddingham dan juga Nick Offerman dapat porsi yang meski agak random juga sih fungsinya di film ini. Namun gak bisa dipungkiri, sebagian karakter baru yang muncul di film ini itu kerasa kurang nempel. Banyak banget orang ngomong, banyak banget motivasi silang, sampai kadang lo bingung, ini siapa sih? Dia tuh maunya apa sih sebenarnya ada di situ? Ya lo nanya terus men. Horornya teknologi atau bingungnya penonton? Musuh utama di dua film terakhir ini adalah Entity, AI super canggih yang bisa memanipulasi data, komunikasi, atau bahkan realita.
Ini harusnya jadi premis yang relevan banget di zaman deepfake dan juga ChatGPT. Tapi kenyataannya, filmnya malah enggak dieksplorasi isu ini dengan sangat tajam. Ketakutan soal digital yang bisa direkayasa jadi sebatas bumbu tok. Ketegangannya bukan karena AI jahatnya menakutkan, tapi karena kita takut, nggak ngerti siapa lagi yang sebenarnya ngatur semua ini. Bahkan di akhir film, solusi untuk mengalahkan entity ini terasa kayak ya udah deh, asal kelar aja. Ini bukan kritik sosial teknologi, tapi soal gimana filmnya gagal menggali konsekuensi emosional dan etis dari melawan musuh yang nggak punya wajah itu. McQuarrie terlalu percaya diri atau kitanya yang terlalu banyak nuntut? Satu hal yang makin jelas di film ini adalah Christopher McQuarrie makin ambisius, tapi juga makin percaya diri. Dan percaya dirinya kadang justru jadi bumerang. Gaya storytellingnya yang non-linear, yang suka ngumpetin informasi, memang khas sekali. Tapi kalau nggak hati-hati, ini malah bikin penonton merasa lebih sering diajak tebak-tebakan daripada diajak peduli. Contohnya aja, kayak karakter yang dulu terasa kuat kayak si Elsa Faust yang diperankan Rebecca Ferguson. Sekarang, dia jadi setengah mateng. Bahkan momen emosional yang seharusnya besar banget jadi lewat begitu saja. Dan penonton mungkin mikir, loh, udah gitu aja, serius? Mungkin McQuarrie pengen main subversif sih, tapi yang kena justru momentum emosinya sendiri. Franchise capek tapi belum mau pensiun. Yes, Mission Impossible udah 7 film dan yang satu dibelah 2. Dan lo bisa ngerasain kalau ini waralaba yang capek loh. Bukan capek dalam artian buruk, tapi capek karena terlalu maksa untuk jadi lebih besar. Lebih gila, lebih death-defying di tiap installmentnya. Setiap film harus punya adegan yang bikin headline YouTube, Tom Cruise almost died doing this stunt. Iya kan? Jujur kau. Masalahnya, semua itu harus ditopang oleh naskah dan karakter yang kuat. Dan di Final Reckoning, fondasi itu mulai goyah. Bukan ambruk, tapi mulai kerasa retaknya. Tapi ya begitu, selama Tom Cruise masih punya asuransi dan tulang punggungnya masih kuat, kayaknya sih dia belum mau berhenti. Dan selama kita masih rela bayar tiket nonton untuk ngelihat dia lompat dari jurang, ya dia juga bakal terus lompat. Dengan judul Final Reckoning dan atmosfer yang agak funereal, film ini terasa seperti perpisahan. Momen-momen penutupnya bikin mikir, apa ini jadi akhirnya Ethan Hunt? Tapi knowing Tom Cruise yang semangat hidupnya adalah menolak mati di lokasi syuting, rasanya sih dia belum mau pensiun. Bahkan dia sempat bilang mau lanjut sampai umur 80. Mateho. Kalau ini emang film terakhirnya, maka ini adalah salam perpisahan yang penuh dengan style-nya si Tom Cruise. Meskipun emang nggak semua elemennya mendarat dengan sempurna. The Final Reckoning adalah puncak akrobatik Tom Cruise yang gak masuk akal dan itu dipatut apresiasi. Tapi naskahnya masih keteteran, terlalu banyak bicara, terlalu banyak percaya diri sama fanservice. 2 jam pertama bikin lo geleng-geleng, tapi 30 menit terakhir pure cinematic madness. Dan mungkin justru itu esensi dari Mission Impossible. Kekacauan yang spektakuler, dan kalau itu benar jadi bab terakhir Ethan Hunt, so dia pamit sambil loncat dari pesawat, literally. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau menurut kalian pendapatku tidak patut disepakati. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama bisa tahu seperti apa sih pendapat kalian mengenai film ini atau film-film yang sudah aku review. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang ngedukung channel ini. Terima kasih. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia.